Shalom teman-teman, mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau memulai ibadah Yud kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah Yud kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar Tuhan hanya nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan saat ini Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
sesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami sembah, haleluya. Kami agunkan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah. Haleluya, glory bagi-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan
anakmu. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Halo semuanya, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya Evelyn dari Gereja Betani Ponorogo. Puji nama Tuhan, kembali kita diizinkan Tuhan untuk boleh sama-sama beribadah youth walaupun masih secara daring, karena kita tahu saat ini masih COVID. Tapi bersukacitalah karena kesempatan yang indah ini. Kita tidak mau menyia-nyiakan waktu kita, tapi kita mau ambil bagian dalam ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa dan menyerahkan firman kita pada sore hari ini. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau Allah yang sempurna yang menyempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sehingga semuanya boleh layak Tuhan untuk naik ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang menyucikan hati, pikiran, telinga mereka, biar mereka semuanya bisa fokus, dan kebenaran firman Tuhan yang dengar pada sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam kehidupan kami semua. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang keluar dari bibir hamba-Mu semuanya hanya berasal dari Engkau, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih. Kami mau serahkan bacaan firman hari ini. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Hari ini saya mendapat suatu tema dan mengambil sebuah judul, yaitu menjadi murid. Oke, untuk hari ini kita sebelum masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Di situ judul perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara dari kalian pasti pernah atau bahkan saat ini masih menjadi yang namanya murid. Ya, kalau berbicara tentang murid teman-teman, pasti itu ada gurunya ya, ada sesosok guru gitu ya. Dari setiap profesi yang ada, itu pasti ada syarat atau kriteria tertentu untuk menjadi profesi tersebut. Contohnya misal, ketika kita ingin menjadi seorang pilot, itu minimal ada kriteria, salah satu contohnya ya, itu tinggi badannya harus 170 cm untuk yang laki-laki, dan yang perempuan itu sekitar 165 cm. Nah, itu untuk yang seorang pilot. Kriteria, salah satu kriteria dari profesi seorang pilot. Yang lainnya,
kriteria ketika ingin menjadi seorang penyanyi. Syaratnya pasti sudah jelas, suaranya itu bagus, atau bisa juga ngerti teknik vokal seperti kayak tempo, nada-nada itu tahu. Karena nggak mungkin ya teman-teman kalau misalnya suaranya itu false, terus dia pengen jadi seorang penyanyi, itu kan kayak nggak mungkin ya. Siapa juga yang mau dengerin kan ya. Kalau misalnya kayak gitu ya jadi aja penyanyi di kamar mandi gitu ya. Demikian juga untuk menjadi murid Yesus, ada syarat dan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus mengikut apa yang diajarkan oleh guru. Syaratnya atau kriteria apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi murid Yesus? Ada 3 syarat yang kita akan pelajari bersama pada sore hari ini. Untuk syarat atau kriteria apa? Yang pertama yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri di sini untuk secara definisi ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata sangkal itu artinya membantah, mengingkari atau menolak. Kalau dalam versi Bahasa Indonesia sehari-hari bisa juga digunakan untuk pengertian melupakan kepentingan sendiri. Jadi kata menyangkal diri itu adalah seseorang yang harus melupakan atau menolak kepentingan dirinya sendiri. Jadi kalau dalam definisi panjangnya, dengan kata lain, menyangkal diri itu adalah orang yang dapat menempatkan kehendak atau keinginannya itu ada di bawah kehendak atau keinginannya Tuhan. Untuk contohnya ya, kalau contoh dari menyangkal diri ini ya, contoh relate kalau untuk anak muda zaman sekarang sih biasanya kalau hari Sabtu kayak gini kan malam minggu nih ya, itu biasanya anak-anak muda di luar sana itu lebih seneng untuk mereka itu nongkrong, keluar, terus ngopi kayak gitu-gitu, terus mungkin kencan buat teman-teman yang sudah punya pacar, dan lebih memilih hal-hal yang seperti itu daripada kita mau beribadah sama-sama kayak kalian-kalian ini teman-teman semuanya, lebih pilih buat kita streaming ibadah bareng-bareng. Atau mungkin kalau memang nggak keluar rumah, enggak kok Kak, aku nggak keluar rumah, aku di rumah aja, tapi nggak ikut ibadah, nggak streamingan, lebih pilih main HP, main game biasanya cowok-cowok. Kalau nggak gitu yang perempuan-perempuan biasanya scroll TikTok, terus Instagram kayak gitu-gitu daripada milih ibadah. Padahal teman-teman, Tuhan Yesus sendiri itu sudah kasih contoh jelas buat setiap kita ketika Tuhan Yesus itu menghadapi kesusahan, ketika ia tahu ia harus disalib. Nah, Tuhan Yesus itu bergumul, berdoa di Taman Getsemani pada saat itu. Yesus minta, dalam ayatnya itu dijelaskan bahwa sekiranya cawan itu dilalukan daripadaku, tapi Tuhan Yesus itu berkata dalam doanya yang selanjutnya, yaitu biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Artinya apa? Tuhan Yesus itu menempatkan kehendaknya itu ada di bawah kehendak Bapa. Jadi memang dia punya kerinduan, dia tuh pengen terbebas lah dari salib itu, tetapi dia tetap minta supaya biarlah kehendak Bapa yang boleh terjadi. Nah, Tuhan mau saya dan saudara menempatkan kehendak atau keinginan kita itu ada di bawah kehendak atau keinginannya Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa layak disebut murid Tuhan. Oke, yang selanjutnya yang kedua, syarat apa saja sih atau kriteria apa saja sih yang bisa menjadikan kita murid Tuhan Yesus? Yaitu memikul salib. Memikul salib di sini hanya sebuah konotasi ya atau gambaran. Bukan berarti kita harus bikin balok-balok kayu gitu, terus kita bikin bentuk salib terus kita gendong tiap hari. Bukan seperti itu teman-teman. Memikul salib di sini mengacu pada tindakan yang menanggung beban, menerima setiap pergumulan, mau merasakan penderitaan, penghinaan dan lain-lain. Dan teman-teman, setiap murid Kristus itu dipanggil untuk mengambil hal atau mengambil bagian dalam hal ini. Artinya kalau saudara dan saya belum pernah nih disakiti, belum pernah nih yang namanya dipermalukan, belum pernah yang namanya dikecewakan atau dihina karena Kristus, berarti mereka belum bisa disebut atau dikatakan murid Yesus. Teman-teman mau nggak disebut menjadi murid Kristus? Teman-teman mau nggak menjadi murid Yesus? Kalau mau, ayo pikul salib sama Yesus. Kita harus mau menerima setiap yang mengecewakan kita mau menerima hinaan karena kita mau milih Yesus, kita mau menerima penolakan-penolakan. Ya memang itu lumrah terjadi teman-teman, karena dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12 kita membaca bersama-sama. Matius 5 11 sampai 12. Saya akan bacakan
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dari kebenaran firman Tuhan ini sudah jelas dipaparkan bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus dan kita menerima setiap kekecewaan, setiap hinaan, setiap segala sesuatu yang mungkin gak menyukakan hati kita, itu semuanya itu untuk Tuhan gitu loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sama-sama kita mau pikul salib. Mau pikul salib? Kita semua harus mau pikul salib ketika kita menjadi murid Yesus. Oke, masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, selain tadi yang pertama ada kita mau menanggalkan diri, ada juga memikul salib. Yang ketiga, poin terakhir ini yaitu mengikut Yesus. Kata mengikut ini artinya tuh mengiring atau menurut, bisa juga meniru. Jadi ketika kita mau mengikuti Yesus, bisa juga diartikan kita mengiring Yesus, di mana Yesus yang berada di depan kita dan kita di belakang. Artinya apa? Yesus itu yang menjadi fokus. Yesus ada di depan, Yesus yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita. Bisa juga mengikuti Yesus itu diartikan meniru Yesus. Artinya apa? Kita mau semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Kita mau meninggalkan gaya hidup kita yang lama dan kita mau serupa dengan Yesus, mengikut cara atau gaya hidupnya Yesus. Mengikut Yesus bisa juga diartikan menurut atau artinya taat, tunduk sama Yesus. Kita mau melakukan segala yang Tuhan perintahkan, yang menjadi kerinduan Yesus apa kita mau lakukan, kita mau setia sama Tuhan Yesus, ya itulah mengikuti Yesus seperti itu teman-teman. Itulah kriteria yang ketiga. Pertanyaannya, sudahkah Yesus menjadi pusat perhatian kita? Atau sudahkah kita serupa dengan gaya hidupnya Yesus? Atau sudahkah kita mau taat sama Dia? Kita jawab sendiri-sendiri dalam hati kita, biarlah itu menjadi introspeksi dalam diri kita masing-masing. Oke, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kriteria atau syarat apa sih ketika kita mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus? Itu ada 3, teman-teman. Masih ingat gak tadi dari 3 tadi? Yang pertama, menyangkal diri, menaklukkan setiap keinginan atau kehendak diri di bawah kehendaknya Tuhan. Yang kedua, ada memikul salib, di mana kita mau rela menanggung resiko atau konsekuensi dari ajaran Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mengikut Yesus, di mana Yesus yang menjadi pusat. Kita mau serupa dengan Yesus dan kita mau taat atau tunduk sama Tuhan Yesus. Ya teman-teman, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadikan kita mau terus melakukan setiap syarat-syarat dan kita mau terus menjadi murid Yesus yang boleh layak di hadapan Tuhan dan mau terus melakukan sesuatu yang serupa dengan Yesus. Baik, sama-sama kita mau serahkan pembacaan dan renungan firman kita pada sore hari ini biar kita boleh diteguhkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu ini boleh terus dijelaskan lebih lagi, lebih dalam lagi kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada sore hari ini. Biarlah hikmat dan marifat Tuhan boleh turun kepada setiap mereka. Mereka boleh mengerti bahwa ketika menjadi murid Yesus, itu bukan suatu hal yang mudah, ada syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu yang mereka harus lakukan, di mana mereka harus menyangkal diri, mereka harus memikul salib, dan mereka harus mengikuti Yesus. Dan kami percaya Tuhan ketika ketiga hal itu kami boleh lakukan, kami semua boleh layak untuk disebut murid Yesus yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah mereka beroleh kekuatan untuk melanjutkan segala kehidupan mereka semuanya. Engkau memberkati kami semua yang sudah ikut dan ambil bagian dalam ibadah youth pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan semuanya tidak akan menjadi sia-sia, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
sampai akhir hidup.